Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan Badan Pusat Statistik untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mewujudkan Bovendigul yang maju. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk mengimplementasikan ilmu dan hasil penelitian yang diperoleh melalui pendidikan tinggi ke dalam kerja nyata. Harus bisa. Halo, selamat pagi Bapak Mama, saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Saveria Dunggiop, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan Badan Pusat Statistik untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kolaborasi dan profesionalisme dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat guna mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan saat penutupan pelatihan calon petugas sensus yang akan bertugas melakukan pendataan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Menurut Marlinus, sensus ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik, tetapi membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, BPS, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya menjaga semangat pengabdian, integritas, dan profesionalisme yang telah ditanamkan selama pelatihan. Para petugas sensus diharapkan mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab, serta menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Kami juga berharap agar kegiatan ini menumbuhkan semangat kolaborasi antara pemerintah, Badan Statistik, dan masyarakat dalam mewujudkan Bovendigul yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Semoga semangat pengabdian dan profesionalisme yang telah ditanamkan selama pelatihan terus dijaga dan diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Mari kita buktikan bahwa putra-putri Bovendigul mampu berdiri tegak, berkontribusi nyata, dan menjadi bagian penting dalam sejarah pembangunan ekonomi bangsa. Marlinus menegaskan bahwa keberhasilan sensus ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, seluruh putra-putri Bovendigul diajak berkontribusi nyata melalui kerja keras dan dedikasi untuk mewujudkan Bovendigul yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Dengan dukungan semua pihak, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Bovendigul dan Indonesia. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, saudara dong semua, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menegaskan pelatihan calon petugas menjadi tahapan awal dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 75 petugas terpilih dipersiapkan untuk melakukan pendataan lapangan guna menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya. Pelatihan calon petugas sensus ekonomi menjadi titik awal rangkaian pendataan ekonomi di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ini bertujuan membekali petugas dengan kemampuan teknis, integritas, dan profesionalisme sebelum turun ke lapangan. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti mengatakan, 75 petugas yang mengikuti pelatihan merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah lolos seleksi dari ratusan pendaftar. Mereka akan bertugas melakukan pendataan usaha dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Bovendigul. Menurut Novita, para petugas tidak hanya dituntut memahami metode pendataan,
tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui sikap yang ramah, jujur, dan profesional. Hal ini penting karena petugas akan menjadi representasi BPS saat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kegiatan pelatihan ini adalah awal dari seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026. Kami harapkan bahwa teman-teman ini semuanya terpilih dari sekian banyak, ya ratusan orang Bapak izin, yang terima hanya 75 orang. Artinya dari mitra-mitra pilihan ini, putra-putri Bovendigul ini bisa menunjukkan integritas yang tinggi, profesionalisme yang luar biasa, dan juga ramah terhadap masyarakat. Jadi Bapak Ibu semuanya adalah wajah-wajah dari BPS yang akan turun langsung menghadapi masyarakat di kampung-kampung. Harapan kami Sensus Ekonomi ini bisa berhasil, Bapak. Dukungan pemerintah daerah sudah kita dapatkan. Apalagi yang kita butuhkan. Novita juga menyampaikan optimismenya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Melalui kolaborasi seluruh pihak, sensus diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Sesuai tema Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memotret kondisi perekonomian hingga ke kampung-kampung di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik
SP4N lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk mengimplementasikan ilmu dan hasil penelitian yang diperoleh melalui pendidikan tinggi ke dalam kerja nyata. Hal tersebut disampaikan dalam seminar inovasi pelayanan publik yang diikuti mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Musamus. Seminar Inovasi Pelayanan Publik yang digelar di Kabupaten Bovendigul menjadi wadah penguatan kapasitas ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini diikuti mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musamus yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Mewakili Bupati Bovendigul, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, mengapresiasi kemitraan antara Universitas Musamus dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan jenjang magister. Dalam kesempatan tersebut, Jeffrey juga membagikan pengalaman studi lapangan ke Kota Batam yang memperlihatkan berbagai inovasi pelayanan publik, khususnya pada sektor pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, inovasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Jeffrey menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus menghasilkan perubahan nyata dalam kinerja ASN, mulai dari perencanaan program, penyusunan anggaran, hingga perumusan kebijakan pembangunan daerah. Hari ini saya tantang Bapak Ibu. Hari lewat seminar ini dan nanti penulisan tesis harus bisa manfaatkan penulisan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat. Harus bisa. Untuk mengangkat kabupaten ini, kita terpuruk Kabupaten Bovendigul, Bapak Ibu. Kita keteter banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga ya harapan kami cukup besar, Pak Bupati menyekolahkan kita, Bapak Ibu, itu untuk segera membantu mengejar ketertinggalan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya di Papua Selatan. Kita tertinggal dari beberapa kabupaten. Laporan pertanggungjawaban banyak kita tertinggal.
Ia menantang para ASN yang sedang maupun telah menyelesaikan pendidikan magister agar mampu menerapkan hasil penelitian dan tesis mereka untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di Bovendigul. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, saudara dong semua, seminar studi inovasi pertama klien proaktif, sinergi inovasi lintas sektor, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mewujudkan Bovendigul bebas narkoba, digelar di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Musamus untuk mendorong lahirnya inovasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah. Seminar studi inovasi yang diselenggarakan oleh Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musamus Merauke dihadiri mahasiswa, dosen, dan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Bovendigul. Pelaksana tugas Dekan Visip Universitas Musamus, Materbongs, dalam sambutannya menjelaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari mata kuliah wajib yang bertujuan mendorong mahasiswa mengembangkan inovasi pelayanan publik yang dapat diterapkan secara nyata di daerah. Menurutnya, inovasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dan sistem pengelolaan yang transparan. Seminar ini juga mengangkat hasil studi lapangan di Kota Batam yang menjadi referensi dalam pengembangan inovasi pengelolaan pajak daerah dan upaya pencegahan narkoba di Bovendigul. Bupati yang kami hormati, studi inovasi ini bukan sekedar seremonial seminar biasa. Ini adalah mata kuliah dalam kurikulum yang memang syarat mahasiswa harus melewati kurikulum. Kami punya 60 SKS ya, kurang lebih ya, 40 SKS. Salah satu adalah studi ini mata kuliahnya inovasi pelayanan publik, di mana kami berharap bahwa mahasiswa itu bisa melihat secara teori di kelas, tetapi juga bisa membandingkan secara prakteknya. Dengan demikian, kita harapkan inovasi itu kan kalau kita bicara secara teoritis, inovasi itu bisa ditiru, bisa direplikasi, atau bisa juga dibuat yang baru. Sehingga kami harapkan inovasi yang didapatkan itu bisa diimplementasikan oleh mahasiswa. Tahun ini kami serahkan semua dan juga tahun sebelumnya kami serahkan mahasiswa untuk memilih lokasi tempat kegiatan dan juga memilih tema apa yang sesuai dengan kondisi daerah. Itu kami serahkan. Melalui kegiatan ini, Universitas Musamus berharap para mahasiswa mampu menghasilkan gagasan dan penelitian yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya Bovendigul yang inovatif, mandiri, dan bebas narkoba. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi
demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua. Polres Bovendigul menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Penanganan kasus narkoba disebut tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika disampaikan Kasat Narkoba Polres Bovendigul, Dias Tamu Satria Okta, saat menjadi narasumber dalam seminar studi inovasi yang digelar di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah. Dalam paparannya, Dias menjelaskan bahwa Polres Bovendigul secara rutin melakukan patroli, pengawasan, penindakan hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan peredaran narkotika dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, penanganan kasus narkotika memiliki mekanisme khusus yang berbeda dengan perkara lain. Pengguna narkotika dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitas, sedangkan pengedar, penjual maupun penyimpan narkotika akan diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polres juga menegaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan aturan hukum, termasuk ketentuan yang mengatur batasan barang bukti dalam kasus narkotika. Contoh seperti kemarin, baru-baru terakhir 2 bulan lalu kita lakukan penangkapan orang tua daripada pelaku ini marah-marah. Kenapa lama masih proses-proses? Saya sampaikan Bapak Ibu, narkoba ini kan tidak ada korbannya. Yang ada korbannya kan hanya tidak pidana lain. Jadi mereka marah, kenapa masuk proses-proses ke polisi? Tidak hadirkan kita keluarga. Jadi kita mau selesaikan siapa kalau perkara narkotika ini kan? Kan tidak ada korbannya. Jadi dia keberatan. Kenapa langsung proses tanpa memberitahukan keluarga, mungkin selesaikan ke keluarga Anda. Khusus perkara narkotika tidak ada penyelesaiannya Bapak Ibu, kecuali dia pengguna. Kalau dia pengguna berarti dia direhabilitasi. Khusus pengedar, menjual, menguasai, menyimpan, itu kita tetap lakukan proses pidana. Yang penting batas aman menurut putusan MK 5 gram ke atas Bapak jumlahnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Kasat Narkoba menambahkan Polres Bovendigul akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkotika serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan.
Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gu bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.